언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Gujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin ya, yaitu adalah di bab 44 ya. Jadi di bab 44 ini kita akan belajar ya dua pola kalimat lagi. Yang pertama itu ada kodenyo. Ya, kodenyo ini merupakan pola kalimat ya, ini kalimat untuk menyatakan alasan atau sebab suatu hal ya. Dan kodenyo ini tempatnya ada di belakang kalimat ya, nggak boleh di tengah kalimat. Pokoknya kodenyo itu artinya adalah alasan suatu hal, alasan sebab suatu hal gitu ya. Tempatnya ada di belakang kalimat dan itu wajib di belakang ya. Yang kedua, ini ada pola kalimat ao atau ojita. Ini kalau kata sifat belakangnya ada kata jita, itu artinya adalah menjadi. Ya, misalnya menjadi cantik, yepo jita. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau ada kata jita, ini artinya menjadi ya. Nanti banyak pembahasannya di belakang. Sekarang kita lanjutkan dari judulnya terlebih dahulu ya. Jadi 페인트 작업을 했거든요. Ya, kodenyo seperti yang saya bilang tadi, ini artinya adalah alasannya sebab gitu ya. Alasannya sebab telah melakukan pekerjaan painter, itu mengecat ya. Jadi kata kodenyo itu kita artikan sebagai alasannya sebab telah melakukan pekerjaan mengecat gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke Dewail ya, percakapan 1. Ini ada percakapan antara Tuan dan Rian ya. Ini ada Hana, itu kan Hana itu satu ya. Kalau Hanato itu satu pun atau sedikit pun, nanti kita bahas. Terus ada kata paru-paru. Kalau baru itu langsung, kalau paru-paru itu anggap aja langsung segera atau segera langsung itu ya. Coba kita artikan dulu percakapan antara Tuan dan Rian ya. Coba Tuan bilang, "Oh, Rian sih, 무슨 냄새 나지 않아요?" Jadi, Rian, apakah kamu, Jian, tidak terjadi bau apa-apa gitu ya, maksudnya itu apa? Rian, apakah kamu tidak mencium bau apa-apa? Kata nada itu artinya adalah terjadi ya. Apakah kamu tidak mencium bau apa-apa gitu ya? 작업 장도 아주 엉망이고요. Jadi tempat kerjanya pun ya, tempat kerjanya juga aju. Aju itu sangat 엉망이고요. Itu sangat berantakan sekali gitu ya. Terus Rian bilang, 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 거든요 itu artinya adalah alasannya sebab aku telah melakukan pekerjaan mengecat sampai larut malam kemarin gitu ya. 너무 늦어서, jadi sebab, 너무 sebab sangat, net itu terlambat ya, sebab sangat larut gitu ya. 정리를 하나도 못하고, jadi aku tidak melakukan ya, tidak melakukan hanato satu pun atau sedikit pun ya. 정리
merapikan, ya perapian itu ya. Ko kemudian 퇴근했어요. Kemudian aku tuh langsung pulang kerja gitu ya. Terus Tuan bilang 일 시작하기 전에, jadi sebelum memulai kerja, 완분기 돌려서, jadi nyalakan atau putarlah kipas ventilasi ya. So, lalu wan기부터 해야겠어요. Ya, kata keso itu artinya pastinya ya. Ini diartikan pastinya, atau ini lebih tepatnya usahakan gitu ya. Usahakan ya harus melakukan dari wangi, itu artinya adalah penukaran udara, lakukan. Jadi usahakan harus lakukan dari penukaran udara terlebih dahulu gitu ya. Rian 씨는, saudara Rian, 작업 도구도 먼저 정리해 주세요. Saudara Rian juga ya, saya mohon untuk merapikan terlebih dahulu ya peralatan kerjanya gitu ya. 작업 도구는 peralatan kerja, 쓰고 나서, jadi setelah digunakan, so lalu, 바로 정리해야 해요, harus dirapikan secara langsung atau sesegera mungkin gitu ya. 안 그러면, jika kamu tidak begitu, jika nggak begitu ya, 나중에 못 쓸 수도 있거든요. Jika tidak begitu, 거든요 alasannya sebab itu nanti, 못 tidak bisa, ال수있 itu tidak bisa digunakan juga di kemudian nanti gitu ya. Rian bilang, 네, 제가 얼른 지울게요. Ya, saya 할게요 akan ciuta, membereskannya dengan segera. Kata 얼른 itu segera gitu ya 여러분 ya. Mari kita dengarkan listeningnya, ada di track 136. 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업도구 먼저 정리해 주세요. 작업도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. Jadi ini ada kata hanato. Jadi hana itu kan satu ya. Kalau hanato itu satu pun atau sedikit pun. Ya contohnya seperti ini. Jadi 점심을 못 먹었는데. Jadi aku tidak makan siang. 근데 akan tetapi 배가 하나도 안 고파요. Perutku hanato sedikit pun itu tidak merasakan lapar gitu ya. Terus bawahnya 한국어는 조금 할 수 있지만. Jadi bahasa Korea itu sedikit ya, sedikit bisa melakukan gitu ya, 지만 akan tetapi 일본어는 bahasa Jepang 하나도 못해요. Bahasa Jepang itu sedikit pun tidak bisa melakukannya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang soalnya ini ya 여러분 ya. 작업장에 나는 냄새는. Jadi 냄새 itu artinya adalah bau ya. Bau yang terjadi atau bau yang terasa di tempat kerja. 무슨 냄새예요? Itu adalah bau apa gitu ya. 페인트 냄새예요. Jadi itu adalah bau cat gitu ya. Terus nomor 2, Rian 씨는, saudara Rian, 먼저 무슨 일을 할 거예요?
Al-Khoyeyo kemungkinan akan melakukan pekerjaan apa terlebih dahulu gitu ya. Jadi Jakob 두구를 정리할 거예요. Al-Khoyeyo kemungkinan akan merapikan peralatan kerja gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini baru-baru tadi ya. Baru-baru ini artinya adalah langsung segera. Jadi contohnya seperti ini. Halili ismyon ya, jika ada pekerjaan yang akan dilakukan baru-baru hanen gosi jokta. Maksudnya itu apa? Sebaiknya gosi jokta itu sebaiknya itu dilakukan secara langsung. Sebaiknya itu dilakukan dengan segera gitu ya. Terus, musun ili ismyon, jika ada pekerjaan apa ya, jika ada pekerjaan apa atau jika ada apa-apa gitu ya. Jadi ili ini bisa diartikan pekerjaan ya, bisa diartikan suatu hal gitu ya. Jika ada hal sesuatu gitu ya, baru-baru Aryo Juseo ya. Saya mohon untuk memberitahu secara langsung atau langsung segera gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya, yang kosakata 1, Jakobjang Wangkyong. Wangkyong itu artinya adalah lingkungan, Jakobjang itu tempat kerja. Ada doropta itu kotor, keket hata itu bersih, ongmangita itu berantakan, terus jongriga jaldueo ita itu artinya adalah tertata rapi ya, ini tertata rapi. Nemseka simhata itu baunya itu parah ya. Baunya itu parah atau baunya menyengat gitu ya. Somi simhata. Som itu artinya adalah kebisingannya itu parah ya, kebisingannya parah. Gen ini kuecok hata itu artinya adalah rapi dan nyaman ya. Jadi rapi dan nyaman. Terus borita membuang, ciuta membereskan, jongri hata merapikan, wangki hata itu melakukan penukaran udara atau mengalirkan udara. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 빙간에 맞는 표현을 보기에서 골라 문장은 완성하세요. Jadi sempurnakanlah ya, sempurnakanlah kalimat. Jadi pilihlah di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Coba kalau ada seperti ini. Seregi itu sampah ya. Jadi seregi를 버려요. Jadi seregi를 버려요 artinya adalah membuang sampah. Sekarang nomor 2, 페인트통을. Jadi 페인트통 itu artinya adalah kaleng cat ya. 페인트통을 지워요. Jadi membereskan ya, membereskan ini kaleng-kaleng cat gitu ya. Terus nomor 3, 작업 도구를 정리해요. Jadi 작업 도구를 정리해요, merapikan peralatan kerja. Nomor 4, 창문을 열고 membuka pintu, kemudian 환기해요, melakukan penukaran udara gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya, yang tata bahasa 1. Ada kata 거든요, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau ada 거든요, kata kerja belakangnya ada kata 거든요. Ini menunjukkan alasan ya, alasan sebab suatu hal gitu aja. Pokoknya kalau ada 거든요 itu artinya adalah alasannya sebab gitu, atau alasannya karena gitu ya artinya itu. Kita langsung aja ya. Sekarang kita artikan 작업장이 정말 깨끗하네요. Jadi tempat kerjanya itu sungguh bersih ya gitu ya. 오전에 청소를 했거든요. Alasannya sebab telah melakukan bersih-bersih pada pagi hari gitu ya. Terus 내일부터 일주일 동안 쉬어요. Jadi 내일부터, jadi mulai besok ya, dari besok atau mulai besok istirahat selama 1 minggu gitu ya. Apakah, sorry, pertanyaan ya, apakah mulai besok istirahat selama 1 minggu gitu ya. 네,
여름 휴가거든요. Ya, itu alasannya sebab adalah liburan musim panas kan, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. 그림을 보고 lihatlah gambar ko. Kemudian 거든요를 사용해서 gunakanlah kata 거든요 ya. So, lalu 대화를 완성하세요. sempurnakanlah percakapannya gitu ya. Nomor 1, coba kita artikan. 작업장이 아주 깨끗하네요. tempat kerjanya itu aju, itu sungguh atau sangat ya, sangat bersih ya, gitu ya. 그렇죠. Jadi tentu saja 어제 청소했거든요. Jadi 어제 청소했거든요. Alasannya sebab telah melakukan bersih-bersih kemarin, gitu ya. Sekarang nomor 2. 밖이 왜 이렇게 시끄러워요? Jadi luar atau di luar kenapa berisik seperti ini gitu ya. 지금 sekarang 지금 공사를 하고 있거든요. Jadi sekarang itu alasannya sebab koit ya, sedang ada perbaikan ya, perbaikan atau pembangunan gitu ya. Ya, ini contohnya, 보기 ya contohnya. 시장에서 장을 보았어요. Jadi, telah berbelanja di pasar. 시장이 물건 값이 싸거든요. Alasannya sebab, itu ya. Alasannya sebab harga barang di pasar itu murah, gitu ya. Terus, 오늘은 hari ini 야근을 해야 돼요. Hari ini harus melakukan kerja malam. 일이 많거든요. Alasannya sebab pekerjaannya banyak gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 I ya, percakapan 2 ada di track 137. Ini ada percakapan antara Juwin Ajumoni, Heong dan Supika. Juwin Ajumoni, kalau Ajumoni itu artinya adalah bibi, Juwin itu artinya adalah pemilik ya. Ini kalau bisa diartikan pemilik toko, tapi karena ini pembahasannya tentang peternakan, berarti ini adalah bibi pemilik peternakan gitu ya. Kita artikan pelan-pelan. 매일 지워도 이렇게 분유가 쌓이니까. Jadi itu 매일, tiap hari dibereskan pun ya, tiap hari dibereskan pun iroke bunyoga sahinika, dikarenakan itu ya tertumpuk ya, dikarenakan tertumpuk kotorannya seperti ini. 지우기 너무 힘들죠. 지우기, membereskannya itu sangatlah berat kan, gitu. Membereskannya sangatlah repot kan gitu ya. 좀 힘들기는 하는데, jadi memang sih sedikit berat atau melelahkan ya gitu ya. 그래도 meskipun begitu, 하루라도 안 지우면, jika tidak dibereskan walaupun hanya sehari gitu ya, 너무 지저분해지잖아요. Itu akan, bukankah itu akan menjadi sangat kotor gitu ya, sangat kotor atau sangat berantakan. 맞아요, benar sekali. 그런데 사모님, jadi samonim ini artinya adalah panggilan untuk istri, panggilan untuk istri pemilik perusahaan ya. Jadi panggilan untuk istri pemilik perusahaan ini berarti panggilan untuk istri pemilik peternakan ya. Diartikan nyonya gitu aja ya. Akan tetapi nyonya gitu atau bu gitu ya. 어제 보니까, jadi aku kemarin itu melihat. Jadi dikarenakan aku kemarin melihat bunyo 버리는 곳에, di tempat membuang, di tempat pembuangan kotoran, 다른 쓰레기도 많던데. Jadi itu di sana itu juga banyak sekali ya, banyak sekali juga sampah-sampah yang lain di tempat pembuangan kotoran itu. 근데 koma gitu ya, taro 분리해서, dipisahkan atau dipilah secara terpisah. So,
bukankah itu harus dibuang? Maksudnya itu, bukankah harus dibuang dengan dipisahkan terlebih dahulu, gitu kan? Angreto, jadi ini pemilik peternakannya bilang angreto. Jadi angreto itu diartikan adalah kebetulan, bisa juga diartikan ini krochianato atau angreto itu artinya kebetulan ya. Jadi angreto kebetulan sajang님이 백기물을, jadi sajang님이 백기물 처리하는 것 때문에, jadi 시장에 가셨어요. Kebetulan ini Pak Direktur atau Pak Bosnya itu telah pergi ke balai kota disebabkan karena urusan penanganan limbah gitu ya. Cori Bang Bobi 좀 까다로워져서, jadi cara penanganannya itu sebab menjadi sedikit rumit gitu ya. 교육을 받고, jadi Pak Mandor tadi itu, Pak Bos tuh, dia di sana menerima pelatihan kemudian jika dia sudah datang 말씀하실 거예요, kemungkinan dia akan menjelaskannya atau mengatakannya gitu ya. Coba 여러분 kita dengarkan terlebih dahulu di tracknya 137. 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Sekarang kita artikan yang gereto ya. Gereto itu artinya adalah walaupun begitu. Jadi ilima naso imderoyo. Jadi sebab pekerjaan banyak, imderoyo itu melelahkan atau capek sekali. Gereto walaupun begitu, hengbokheyo. Aku tuh sangat bahagia sekali gitu ya. Terus 아침부터 머리가 많이 아팠어요. Jadi dari pagi hari itu ya, kepalaku itu banyak sakit atau sangat sakit sekali. Kreto, meskipun begitu atau walaupun begitu, ilharo nawassoyo, aku keluar atau pergi untuk bekerja gitu ya. Terus angreto ini artinya adalah kebetulan ya. Jadi angreto atau krochianato itu artinya sama ya, kebetulan. Contohnya seperti ini. 먼저 전화하셨네. Jadi kamu telah menelepon terlebih dahulu ya. Ya, an 그래도 kebetulan ya, kebetulan aku itu berniat untuk menelponmu gitu ya. Jadi kebetulan aku juga berniat untuk menelponmu gitu ya. Terus percakapan antara Ga dan Na, 내일 백화점에 같이 갈래요? Jadi besok Leo maukah untuk pergi bersama-sama ke mall gitu ya. Terus an 그래도, jadi kebetulan 가려고 했는데, aku pun berniat untuk pergi gitu ya. 잘 됐네요. Wah, itu bagus sekali gitu ya. Sekarang kita artikan yang ini ya, soalnya 사장님은 Pak Bos itu atau Pak Direktur ya. Pak Bos 지금 어디에 가셨어요? Jadi Pak Bos ini telah pergi ke mana sekarang ya. Jadi 시청에 가셨어요. Dia telah pergi ke 시청, balai kota. Terus nomor 2, 분뇨는 얼마나 자주 지워요. Jadi kotoran itu seberapa sering dibersihkan ya. Seberapa sering dibersihkan. Jadi 분뇨는 매일 지워요. Kotoran itu tiap hari
dibersihkan atau dibereskan gitu ya. Ini kosakata baru. Cori hata ini bukan membuang ya Yorobun ya, salah ini artinya. Jadi cori hata itu artinya adalah menangani. Kalau bulli hata itu memilah atau memisah-misah itu ya. Berkata rubta itu rumit gitu ya. Jadi yang salah itu adalah cori hata, ini salah. Artinya menangani yang betul ya. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata 2 ya Yorobun. Ada biegi mulkwa jongri dogu. Jadi dogu itu peralatan, kalau jongri itu adalah merapikan. Jadi ini ya, jongri dogu itu adalah peralatan untuk bersih-bersih itu ya. Dan juga biegimul, limbah gitu ya. Biegimul itu limbah barang. Biesu itu limbah cair ya. Bieyu limbah minyak. Bunyo kotoran atau bisolmul itu sama ya. Ruang punggi kipas ventilasi. Terus sonsule itu troli barang yang bentuknya seperti ini. Terus ilryunca itu artinya adalah kayak ini ya, kayak gerobak ini. Pokoknya kalau ada kata ilryunca, il itu kan satu ya. Jadi ilryunca itu adalah yang rodanya satu. Ini yang kalian ingat ya. Il itu satu. Berarti kalau ilryunca itu yang rodanya satu seperti ini. Kalau sonsule itu rodanya ada 4 seperti ini, gitu ya. Terus sadari itu tangga, mati itu karung koni, bakuni keranjang, binilken itu tali plastik gitu ya. Terus gerimel poko, lihatlah gambar ko, kemudian sambungkanlah kata yang benar. Coba punyo itu kotoran ya, jadi kotoran tinggal tarik sini. Sadari itu tangga, berarti sini. Terus piesu limbah cair ya, berarti sini. Wampungki itu artinya kipas ventilasi. Ini, terus ini binilken tali plastik gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang munpop ya, yang tata bahasa 2. Ini ada kata a cita atau o cita. Ini khusus untuk kata sifat ya. Jadi kalau kata sifat, kalau ada kata sifat itu belakangnya ada kata cita, itu artinya adalah menjadi gitu aja ya, simpel ya. Misalnya contohnya cakta itu kecil. Kalau caka cita itu menjadi kecil. Manta itu banyak. Kalau manna cita itu artinya adalah menjadi banyak. Keta itu artinya adalah besar. Kalau ke itu menjadi ko dulu ya. Ko cita itu menjadi besar gitu ya. Cok itu sedikit ya. Joko cita itu menjadi sedikit. Cuyung hata itu artinya adalah sepi. Kalau cuyung hejita menjadi sepi, gitu ya caranya. Sekarang kita bahas ya, coba kita artikan dulu. 실내 공기가 훨씬 깨끗해졌어요. Jadi sil ini partikelnya ya di sini. Gunggi itu artinya adalah udara. Udara silne itu dalam ruangan. Udara dalam ruangan itu jauh lebih jida itu menjadi, kalau jos seperti ini telah menjadi ya, telah menjadi bersih gitu ya. Terus 매일 아침 운동을 하니까 ya, jadi dikarenakan tiap pagi berolahraga itu ya, 건강해졌어요. Jadi jida menjadi, kalau 졌어요 telah menjadi sehat gitu ya. Terus ini 날씨가 점점 덥고 있어요. Jadi ini nggak bisa ya. Misalnya sedang, kalau kata jom-jom itu artinya adalah makin lama menjadi. Jadi makin lama, semakin lama gitu ya. Atau sedikit demi sedikit juga bisa ya. Jadi kata jom-jom bisa diartikan sedikit demi sedikit atau makin lama. Jadi yang betul, 날씨가 점점 더워지고 있어요. Jadi cuacanya itu sedikit demi sedikit itu sedang menjadi panas. Jadi cuacanya sedikit demi sedikit itu menjadi panas. Itu betul ya. Terus yang terakhir, 공장이 점점 깨끗해지고 있어요. Jadi 공장 itu pabrik ya. 점점 itu sedikit demi sedikit itu sedang menjadi bersih gitu ya. Oke, coba kita sekarang bahas yang ini ya, Yorobun ya. Ajita atau ojita를 사용해서. Gunakanlah kata ojita atau ojita ini. Lalu, ajita atau ojita ya.
Lalu 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah munjang kalimatnya. Ini yang nomor 1. 강물이 깨끗하다. Itu 강물. 물 itu kan air. 강 itu sungai. Jadi 강물 itu air sungainya. 깨끗하다 itu bersih. Terus ini menjadi 강물이 더럽다. Air sungainya kotor. Jadi dari bersih berubah menjadi kotor. Gitu ya. Jadi 폐수 때문에 disebabkan oleh limbah cair gitu ya. Disebabkan limbah cair 강물이 더러워졌어요. Jadi air sungainya jos itu telah menjadi kotor gitu ya. Sekarang yang nomor 2 yang bawahnya ini 동네가 조용하다. 동네 itu kompleks atau kampung atau desa gitu aja ya. Kompleks atau kampungnya itu 조용하다 itu sunyi. 동네가 소미심하다. Jadi ini kampungnya itu suaranya bising, bising parah. Jadi menjadi parah bisingnya itu ya. Jadi 공사해서 sebab dilakukan pekerjaan pembangunan atau sebab ada pekerjaan pembangunan gitu ya. 동네 소음이 심해졌어요. Jadi telah menjadi ya, suaranya itu bising parah. Jadi telah menjadi suaranya itu bising di kampung halamanku gitu ya, di kampungku gitu. Terus kita lanjutkan nomor 3, 작업 환경 나쁘다. 환경 itu lingkungan tempat kerjanya itu buruk. Dari buruk menjadi 작업 환경이 쾌적하다. Jadi menjadi lingkungan tempat kerjanya itu rapi dan nyaman gitu ya. Dari buruk menjadi rapi dan nyaman. 정리 정돈을 잘 하니까 dikarenakan melakukan dengan baik, merapikan dan membersihkan itu ya, merapikan dan membereskan. Jadi 작업 환경이 lingkungan tempat kerjanya itu 쾌적해졌어요. telah menjadi rapi dan nyaman gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang waltung ya, yang aktivitas. 다음을 읽고, jadi bacalah berikut ini ko. Kemudian 질문에 답하십시오. jadi jawablah pertanyaannya. Coba 정리 정돈은 왜 해야 할까요? jadi 정리 itu artinya adalah merapikan, 정돈 itu artinya adalah membereskan. Jadi merapikan dan membereskan. 왜 해야 할까요? Akankah harus dilakukan? Kenapa? Kenapa kok harus dilakukan gitu ya? Nomor 1, 물건과, bentar saya besarkan ya. Oke. 물건과 장소의 낭비를 줄일 수 있습니다. Jadi al-su'id itu bisa ya. Al-su'id itu bisa, jul itu mengurangi. Bisa mengurangi pemborosan 장소 itu tempat dan barang. Jadi bisa mengurangi pemborosan tempat dan barang. Nomor 2, 안전사고를 예방할 수 있습니다. al-su'id itu artinya bisa, 예방 mencegah kecelakaan kerja. Nomor 3, 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있습니다. al-su'id bisa menggunakan dengan baik orettongan itu dalam waktu yang lama. Selama kata tongan itu selama ya. Jadi kalau orettongan itu dalam waktu yang lama mesinnya gitu ya. Maksudnya bisa menggunakan mesin dengan baik dalam waktu yang lama gitu ya. Nomor 4, 제품의 품질이 좋아집니다. 품질 itu artinya adalah produk ya. Jadi 품질 itu kualitas produknya itu jida menjadi bagus gitu ya. Terus nomor 5, 생산 품종이 변경될 때, jadi 품종 itu jenis barang atau jenis produksinya itu saat berganti atau berubah, 손실을 줄일 수 있습니다.
itu bisa mengurangi kerugiannya gitu ya. Terus nomor 6, jelkon 직장 itu tempat kerja yang menyenangkan. 발전하는 회사가 될 수 있습니다. Itu bisa menjadikan ya, kado itu menjadikan perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang maju gitu ya. Sekarang kita artikan yang nomor 1, 읽은 내용과 같으면 lingkaran 다르면 silang 묘시하세요. 묘시하세요 tandailah dengan kata, tandailah dengan silang jika salah, jika berbeda ya, jika berbeda. Terus lingkaran jika sesuai atau sama dengan isi yang kalian baca tersebut. Nomor 1, 정리를 잘하면 jika melakukan dengan baik, 정리 merapikan, maksudnya itu jika merapikan dengan baik, 안전사고를 줄일 수 있습니다. Bisa mengurangi kecelakaan kerja. Ini lingkaran ya, sesuai. Nomor 2, 정리를 잘하면 jika melakukan dengan baik, merapikan, atau jika merapikan dengan baik, 기계를 빨리 바꿀 수 있습니다. Kita bisa mengganti cepat mesinnya. Maksudnya itu apa? Jika merapikan dengan baik, mesin itu bisa cepat diganti. Jelas salah ya. Kalau ini kita merapikan dengan baik, itu mesin itu bisa awet, bisa digunakan dalam waktu yang lama. Jadi ini kurang cocok. Nomor 3, 정리를 잘하면 jika melakukan dengan baik, merapikan. Jika kita merapikan dengan baik, 회사에서 더 즐겁게 일할 수 있습니다. Kita bisa, itu bisa bekerja secara menyenangkan ya. Toh itu lebih ya, secara lebih menyenangkan di perusahaan gitu ya. Jadi lingkaran gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 정보 ya, 여러분. 정보, 작업 도구, 정리, 정돈. Jadi 정리 itu merapikan, 정돈 itu menata atau membereskan ya. Merapikan, membereskan peralatan kerja gitu ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Coba kita besarkan aja biar lebih enak. 사용 목적에 따른 공구 정리. Jadi merapikan 공구 peralatan, taruh itu sesuai ya. Sesuai atau tergantung pada tujuan penggunaannya. 공구는 많은 종류가 있지만. Jadi peralatan itu ada banyak sekali jenisnya. 지만 akan tetapi 보레의 목적이 외에 사용하는 것은 위험합니다. Akan berbahaya jika kita itu menggunakan. Jadi akan berbahaya jika kita menggunakannya di luar tujuan dasarnya atau tujuan awalnya gitu ya. 알맞은 종류와 크기의 공구를 사용하기 쉬운 곳에. Jadi 준비해 두세요. Maksudnya itu apa? Taruhlah dan siapkan ke tempat yang mudah digunakan peralatan tersebut itu ya, sesuai besarnya dan juga jenis yang benar gitu ya. Lalu 공구 점검 itu cara memeriksa peralatannya. Ini gambarnya seperti ini ya, cara pemeriksaan peralatan. 공구는 peralatan 항상 점검을 해야 합니다. Jadi peralatan itu harus diperiksa selalu gitu ya. 고장이 난 곳은, jadi nan itu telah ya, telah terjadi rusak. Maksudnya itu apa? Apabila telah rusak gitu ya, 폐기하거나 수리해서. Jadi dibuat limbah atau dibuang atau dilimbahkan ataupun diperbaiki gitu ya. Lalu 사용해야 합니다, harus digunakan gitu ya. Terus bawahnya gambarnya seperti ini ya. Ya, coba 공구 사용 시 주변 정리 정돈. 정리 itu merapikan, 정돈 itu menata atau membereskan ya, merapikan atau menatap sekitar pada waktu menggunakan peralatan gitu ya. 공구를 사용할 장소는, kita partikel subjeknya di sini kita penggal di sini ya. Jadi tempat
yang kamu pakai untuk peralatan itu ya. Tempat memakai peralatan itu 잘 정리되어 있어야 합니다. Itu harus diatur dengan baik atau harus dirapikan dengan baik gitu ya. 공구에 손이나 발을 다치거나. Jadi itu peralatan itu bisa melukai kaki ataupun tangan. Jadi ataupun 공구가 떨어져서 peralatannya itu apabila terjatuh itu ya, terjatuh lalu 다칠 수도 있어요. Jadi artinya itu bisa juga itu membuat luka, bisa juga itu melukai anggota tubuh kita, gitulah ya artinya itu. Jadi 다칠 수도 있어요 itu artinya bisa juga melukai gitu ya. Terus bokwon, cara penyimpanan ya, itu gambar seperti ini. Bokwon penyimpanan, 공구함을 준비하여, siapkan kotak peralatan. Lalu 종류와 크기별로 공구를 구별하여 보관해야 합니다. Harus ya 합니다 itu harus bokwon, harus disimpan dengan cara kubyol itu artinya adalah mengklasifikasikan atau membedakan peralatan tersebut berdasarkan sesuai ya, biol itu sesuai atau berdasarkan besarnya dan jenisnya gitu ya. 공구를 안전하고 쉽게 사용할 수 있습니다. Jadi kita bisa menggunakan secara mudah dan aman peralatan-peralatan tersebut gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분 ya. Coba nomor 1, 들은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang didengarkan. Nomor 1, PU itu adalah limbah minyak. PSU limbah cair ya, limbah cair. PG itu adalah limbah barang ya, ini adalah anggap aja nih sampah-sampah buangan itu ya. Kalau biemul itu artinya adalah limbah barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, itu biemul ya. Limbah barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 44과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 폐수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 폐수를 버리는 곳이에요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya Yorpun ya. Jadi pesu itu adalah limbah cair gitu ya. Sekarang nomor 2, kita artikan yang nomor 1, 작업장이 깨끗해요. Tempat kerjanya itu bersih. Nomor 2, 작업장을 치웠어요. Jadi telah membereskan tempat kerja. Nomor 3, 작업장이 더러워요. Tempat kerjanya kotor. Nomor 4, 작업장을 정리해요. Jadi merapikan tempat kerja gitu ya. Oke, coba kita dengarkan lalu kita jawab. 2번 작업장이 더러워요. 그렇죠. 너무 지저분하네요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya, Yorpun ya. 작업장이 더러워요. Tempat kerjanya kotor gitu ya. Lalu kita artikan dulu yang ini. 잘 듣고 dengarkan dengan baik. 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah krim gambar yang ada hubungannya dengan isi. Jadi seperti itu ya. Coba nomor berapa jawabannya? 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. Oke, jadi yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang nomor 3 ya nih, adalah sadari. Sadari itu artinya adalah tangga gitu ya. Sekarang nomor 4, jawaban nomor berapa? 4번 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서
환기하고 있어요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. Lalu nomor 5 kita dengarkan. 이야기를 듣고 dengarkanlah cerita. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. 질문 pertanyaannya. coba. 남자가 말한 정리 정도의 효과. 효과 itu artinya adalah efek ya, dampak. 효과로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah. Jadi saya besarkan ya, biar pilihlah hal yang jian bukan yang tidak benar ya. Pilihlah hal yang tidak benar pada dampak ya, dampak merapikan dan membereskan yang telah dikatakan laki-laki ini. Coba nomor 1. Umjili 떨어질 수 있습니다. umjil itu kualitas atau mutunya barang, itu al-su'id bisa menurun atau bisa terjatuh gitu ya. Nomor 2. 안전사고를 예방할 수 있어요. al-su'id bisa mencegah kecelakaan keamanan ya, yang baca ini kecelakaan kerja gitu aja ya, 안전사고 itu ya. Bisa mencegah kecelakaan kerja gitu. Terus 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. al-su'id bisa mengurangi pemborosan barang. Nomor 4. 기계를 오래 사용할 수 있어요. Bisa menggunakan dalam waktu yang lama mesin gitu ya. Oke, jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya. umjili 떨어질 수 있어요. Bisa terjatuh ya. Jadi mutunya atau kualitasnya itu bisa terjatuh. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep, yang latihan tambahan. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapan. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. coba. 남자는 주말 저녁에 무엇을 하겠습니까? Laki-laki, cat itu akan ya, akan melakukan apa pada malam akhir pekan gitu ya. Terus nomor 1, jawabannya nomor 1. 친구와 산에 갑니다. Pergi ke gunung dengan teman. Nomor 2. 친구 집에 갑니다. 친구 집 들리에 갑니다. Pergi ke acara pindahan rumah teman. Nomor 3. 집에 일찍 가서 쉽니다. Jadi pulang ke rumah cepat ya. Pulang ke rumah lebih awal. Lalu 쉽니다, istirahat. Nomor 4. 집에 친구를 초대합니다. Mengundang teman ke rumah. Coba. Jadi seperti itu ya. Ini karena nggak ada file listeningnya, kita artikan aja gitu ya 여러분 ya. coba. 리안 씨 주말에 우리 집에서 집들이를 하는데. Jadi saudara Rihan pada akhir pekan itu ya, di rumah kami itu akan melakukan acara 집들이 atau pindahan rumah. Nanti jadi 올 수 있어요. Apakah kamu bisa datang gitu ya. 몇 시에 해요. Melakukannya itu pada jam berapa? Jadi gitu ya. Maksudnya acaranya pada jam berapa?
저녁 시간은 pada waktu malam 괜찮은데. Jadi pada waktu malam aku nggak apa-apa atau nggak masalah ende, akan tetapi 낮에는 pada siang hari 친구와 등산 약속이 있어요. Aku ada janji ini 등산 naik gunung dengan temanku gitu ya. 저녁 식사를 할 거니까 dikarenakan akan melakukan makan malam itu ya. 7시까지 오면 돼요. Bisa jika kamu itu datang sebelum jam 7 atau sampai jam 7 malam gitu ya. Jadi ini pertanyaan ini jawabannya jelas ya. Jadi laki-laki itu akan melakukan apa pada malam akhir pekan? Jawabannya adalah nomor 2. 친구 집 들러 갑니다. Pergi ke acara pindahan rumahnya teman gitu ya. Sekarang kita artikan yang EBS topik 읽기 ya. Coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang kalimat yang benar. Coba sekarang yang nomor 1 ini apa? Jadi 손수레입니다. Nomor 2 배설물입니다. Jadi 손수레 itu bentuknya seperti ini ya. Kalau 배설물 itu adalah kotoran. Kalau 일륜차 itu troli. Il itu kan 1 ya. Troli yang kakinya atau rodanya 1. Jadi troli yang rodanya 1 itu namanya 일륜차. Kalau binilken itu tali plastik ya. Jadi jawabannya bukan 일륜차 tapi 손수레 ya. 손수레. Nomor 2, 냄새가 심해요. 냄새 itu baunya itu parah ya. Baunya parah. Nomor 2, 소음이 심해요. 소음 itu suara ya atau kebisingannya itu parah ya. Kalau ini ada kata cing cing cing, ini berarti kebisingannya parah ya. Nomor 3, 공기 itu bisa diartikan udara ya, bisa diartikan suasana. Jadi bisa diartikan udara, bisa diartikan suasana. 공기가 쾌적해요. Jadi suasananya itu rapi dan nyaman. Nomor 4, 종리가 되어 있다. Itu dalam keadaan tertata rapi gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 2 ya. 소음이 심해요. Sekarang nomor 3, 빙간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar, yang paling benar ya. Pergi masukkan ke kolom. Itu ya. Coba nomor 3 kita baca, kita bahas ya, maaf. 오늘은 작업장이 아주 쾌적하네요. Jadi hari ini tempat kerjanya itu 아주 itu sangat rapi dan nyaman ya, gitu ya. 그렇죠. tentu saja. 청소를 했거든요. Alasannya sebab telah dilakukan bersih-bersih gitu ya. Nomor 2 itu seperti itu. Kalau nomor 1 itu hajio. Jadi telah dilakukan bersih-bersih ya. Jadi nomor 3, haku sipoyo, ingin melakukan bersih-bersih. Kalau ini Cio, kenapa salah? Karena ini memastikan sesuatu hal ya. Karena ini memastikan fakta suatu hal Cio, jadi nggak bisa digunakan gitu ya. Kalau ini halkoyeyo itu kemungkinan akan melakukan bersih-bersih. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah nomor 2 ya ini ya. Jadi karena ini menentukan sebab, yang menyatakan sebab. Tentu saja alasannya sebab telah dilakukan atau alasannya sebab saya telah melakukan bersih-bersih gitu ya. Sekarang nomor 4 ya 여러분. 며칠 전보다 ya, 보다 dibandingkan ya, dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Jadi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. bunyo itu kotorannya. bunyoga nomor 1, 많아져요. 많아졌어요 itu kotorannya telah menjadi banyak. Nomor 2, 많으면 안 돼요. Kotorannya tidak boleh jika banyak. Nomor 3, bunyo가 많지 않을 거예요. Jadi kotorannya kemungkinan tidak banyak ya, kotorannya kemungkinan tidak banyak. Nomor 4, bunyo가 많았으면 좋겠어요. Kotorannya ini 좋겠어 akan bagus jika banyak atau sebaiknya itu banyak kotorannya.
Kerja tentu saja 빨리 지워야겠어요. Ya, ini kata kuncinya ya. Tentu saja, pastinya itu harus cepat dibereskan atau cepat dibersihkan. Jadi dibandingkan beberapa hari sebelumnya, kotorannya menjadi banyak gitu ya. Tentu saja, pastinya harus dibereskan cepat gitu ya. Atau pastinya harus dibersihkan cepat gitu ya. Sekarang yang nomor 5, 공구함을 준비하여, menyiapkan kotak peralatan 종류와 크기별로, 공구를 구별하여, lalu mengklasifikasikan atau membedakan peralatan sesuai besarnya dan jenisnya. Titik-titik ya hamnida, lalu harus ya diapakan gitu ya. Bentar, kalau sayung itu menggunakan, lalu harus digunakan. Kalau nomor 2, lalu harus disimpan. Nomor 3, lalu harus dipersiapkan. Nomor 4, lalu harus dijomkom, diperiksa gitu ya. 이렇게 잘 넣어두면, jadi jika kamu memasukkan dengan baik seperti ini gitu ya. 공구를 안전하고 쉽게 사용할 수 있습니다. Kamu bisa menggunakan secara mudah dan aman peralatan kalian gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah bukuan, itu menyimpan ya. Jadi harus disimpan. Setelah diklasifikasikan peralatan sesuai besarnya dan jenisnya, maka harus disimpan. Ini ya jawabannya nomor 2. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep, yang latihan tambahan. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, pergi masukkan ke kolom. Coba kita artikan. Ya. 페인트 냄새가 심할 때에는, jadi pada saat parah ya, pada saat 냄새 itu bau parah ya, pada saat bau catnya itu parah gitu ya. titik-titik 쓰는 것이 좋습니다. Sebaiknya memakai ya. Kalau nomor 1 masker, nomor 2 귀마개, itu penutup telinga. Kalau ini masker, kalau ini 안전모, itu helm keselamatan. 보안경, itu artinya adalah kacamata pelindung. Jadi jawabannya adalah masker ya. Karena ini adalah pada saat itu bau catnya parah gitu ya, sebaiknya menggunakan masker gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. 바닥에 페인트나 기름이 있으면, jadi jika ada 기름 itu minyak atau cat di lantai, titik-titik 있습니다. Kalau ini 버릴 수 있습니다, itu bisa membuang. 넘어질 수 있습니다, itu bisa terjatuh. Kalau nomor 3, 조심할 수 있습니다, itu bisa hati-hati. Kalau nomor 4, 중독될 수 있습니다, itu bisa 중독, keracunan. Nomor 4 itu keracunan. Jadi jika ada minyak atau cat di lantai itu bisa terjatuh. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya 여러분 ya. Lalu kita lanjutkan. 이런 때에는, ya pada saat seperti ini, 빨리 닦는 것이 좋습니다. Itu 것이 좋습니다, itu sebaiknya cepat dipel atau sebaiknya cepat dilap gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Ini ya 여러분. 사람이 새 직장을 구한 이유는, jadi alasan mencari tempat kerja baru orang ini itu apa? Alasannya itu kenapa? Coba kita artikan ya, ini pelan-pelan. 저는 한국에서 일한 지 2년이 되었습니다. Jadi saya itu bekerja di Korea itu menjadi ya. Kalau itu berarti telah menjadi
2 tahun. Jadi saya bekerja di Korea itu telah menjadi 2 tahun. Sudah 2 tahun gitu maksudnya ya. Mencom itu artinya adalah mencom itu mula-mula. Cuicikan kosen. Jadi tempat aku mendapatkan pekerjaan mula-mula atau pertama kali itu adalah 염색 공장이었습니다. Itu adalah pabrik pengecatan ya, pabrik pengecatan. Lalu 공장 사람들도, jadi orang-orang pabrik pun ya, orang-orang pabrik pun mereka itu 진절하고 ramah-ramah ya. Dan ilto jemi isoso, sebab itu pekerjaannya juga menarik ya atau menyenangkan. Terus 참 좋았습니다, itu benar-benar bagus ya, benar-benar nyaman atau bagus gitu. Terus 그런데 akan tetapi 갑자기 문제가 생겼어, ya tiba-tiba itu sebab ya tertimpa masalah gitu ya. 공장이, pabriknya itu 폐업을 하게 되었습니다. pabriknya kedue itu menjadi 폐업, itu bangkrut gitu ya. 그래서 sehingga 저도 다른 공장으로 옮겨야 했습니다. sehingga aku harus pindah ke pabrik lain ya. Jadi sehingga aku juga harus pindah ke pabrik lain gitu ya. Jadi alasan orang ini mencari pekerjaan yang baru itu apa alasannya? Nomor 1, 공장이 문을 닫아서, sebab itu pabriknya itu tutup pintu, maksudnya itu bangkrut ya. Nomor 2, 공장이 이사를 가서, jadi pabriknya itu sebab pergi pindah ya, pabriknya sebab pindah. Nomor 3, 계약 기간이 끝났어, ya, masa kontraknya itu sebab telah usai atau selesai. Nomor 4, 계약 내용이 달라졌어, jadi isi kontraknya itu sebab berbeda, sebab menjadi berbeda gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah 공장이 문을 닫아서, jadi pabriknya itu tutup pintu atau bangkrut gitu ya walaupun ya. Ya jawabannya adalah yang nomor 1. Oke, sampai di sini dulu lah pertemuan dari kita ya, pelajaran dari saya. Kita sudah sampai di bab 44. Jadi nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu ada di bab 45. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.